Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Kalau Anda belajar kitab Amsal, menarik sekali. Di sana banyak sekali nasihat-nasihat firman Tuhan yang berguna, berfaedah bagi kehidupan kita, yang membantu kita supaya arah langkah kita semakin jelas, bagaimana sikap kita, keputusan kita, bahkan sikap hati kita pun sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi setiap kita pastinya. Saya tertarik di Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6, di mana dikatakan di sana bahwa sesungguhnya setiap kita, kalau kita memiliki karakter seperti ini bukan keuntungan, tapi merupakan sesuatu hal yang tidak baik buat kita kembangkan. Dan di sana dikatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Apa itu tinggi hati? Tinggi hati artinya orang tersebut itu sombong, orang tersebut itu angkuh, saudaraku. Tentunya dua kosakata ini, sombong dan angkuh ini adalah satu karakter yang tidak baik buat kita kembangkan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang angkuh. Walaupun saya katakan bahwa bagi setiap kita, gereja Tuhan mau supaya hidup kita menjadi kehidupan yang meneladani Kristus. Ada banyak hal yang mungkin bisa saja membuat kita menjadi orang yang sombong, saudaraku. Mungkin kekayaan kita yang mungkin lebih daripada orang lain, talenta kita, kemampuan kita, hati-hati. Itu bisa membuat kita sombong, dan sepertinya kita menganggap orang lain itu biasa. Menganggap orang lain itu ya dia tidak begitu berarti buat kita, ataupun menganggap orang lain begitu menyusahkan. Karena ya ketika setiap kita mungkin punya kelebihan, mau tidak mau kita bersinggungan dengan banyak orang. Atau mungkin ketika melihat teman-teman kita, mereka tidak sepandai kita, bisa saja kita sepertinya meremehkan kemampuannya, potensinya. Sehingga ini berbahaya sekali kalau kita tinggal di dalam hal demikian. Nah, Tuhan mau melalui firman Tuhan bahwa setiap orang yang tinggi hati, setiap orang yang sombong, setiap orang yang angkuh, orang tersebut adalah kekejian bagi Tuhan. Lawan kita bukan manusia, tapi lawan kita adalah Tuhan. Berarti begini dengan kata lain, ketika setiap kita mengembangkan satu karakter yang sombong, yang arogan, yang angkuh, sesungguhnya kita menjadi seteru daripada Tuhan. Bukan sekutunya Tuhan, tapi kita menjadi seteru dari Tuhan. Karena dikatakan ini merupakan kekejian, artinya sebuah sikap karakter yang dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang hidupnya tinggal di dalam kesombongan, bahkan tinggi hati. Harapan Tuhan bagi setiap kita adalah ketika kita hidup, ketika Anda punya kesempatan, teladani kehidupan Kristus, saudaraku. Anda bisa menggali firman Tuhan, Anda bisa baca baik-baik dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana kisah-kisah yang menceritakan tentang perbuatan tangan Tuhan. Sungguh kalau kita belajar firman Tuhan, bagaimana Yesus itu memberikan sebuah teladan dalam hidup saya dan saudara. Dia memiliki kasih kepada semua orang. Bayangkan, saudaraku, saya tertarik melihat bagaimana ada seorang wanita yang sementara sakit pendarahan, lalu dia datang kepada Yesus, teriak-teriak kepada Yesus. Sepertinya itu merepotkan, sepertinya menyusahkan sebuah perjalanan kala itu. Tapi Yesus bukan demikian. Yesus tidak pernah merasa bahwa itu merepotkan, tapi justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya, menyatakan care-nya, menyatakan perhatiannya kepada perempuan yang sakit ini. Belum lagi kala itu bagaimana 5.000 ya orang yang sementara mengalami kelaparan, itu yang laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anak. Saya berkira mungkin sekitar 910.000, saudaraku. Jadi bagaimana orang-orang tersebut datang kepada Yesus dan dalam kondisi lapar, lalu Yesus juga dengan penuh kasihan, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kepedulian, bagaimana dia memberi makan 5.000 orang kala itu. Saya melihat bahwa itulah yang diperbuat oleh Tuhan kita. Dan dia rindu supaya kita gerejanya pun meneladani, mengikuti apa yang dia sudah ajarkan, apa yang sudah dia peragakan ya sepanjang pelayanannya. Kurang lebih 3,5 tahun saudara dalam bumi. Bagaimana Tuhan mau supaya kita mengikuti apa yang dia kerjakan. Jadi hari ini apa sesungguhnya yang menjadikan kita untuk
dapat kita sombongkan? Tidak ada, saudaraku. Sesungguhnya hidup ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau toh kita mempunyai kelebihan dari orang lain, mari saya mendorong kepada semua Anda, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak sekali hal yang kita bisa lakukan dalam dunia, ya. Baik itu Anda bisa berbagi dengan sesama, baik Anda bisa memberikan support kepada sahabat-sahabat kita, atau juga Anda bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada orang lain mungkin yang membutuhkan sebuah pelatihan tertentu, atau juga mungkin banyak hal yang kita bisa impartasikan kepada sahabat kita, teman kita yang mungkin dalam pengertian kita dia masih kurang, saudaraku. Jadi hidup ini bukan area buat kesombongan, bukan. Tapi hidup ini area untuk bagaimana kita bisa memperagakan kasih, memperagakan kebenaran firman Tuhan, memperagakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, ya. Tentunya banyak sekali instrumen yang kita bisa kerjakan di sana. Kita bilang bahwa sungguh orang yang sombong tidak akan luput dari hukuman. Jadi ini dikatakan jelas sekali, saudaraku. Bagaimana setiap orang yang tinggi hati akan mendapat hukuman dari Allah. Dan kita bukan menghakimi siapapun, tapi biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kita hari ini. Adakah mungkin orang-orang yang merasa sombong dalam hidupnya? Adakah orang-orang yang mungkin ketika mendengar firman Allah ini berkata bahwa oh aku pernah mungkin mengalami seperti itu, atau mungkin kita sementara ada di area-area seperti itu. Dengar, saudaraku, orang yang tinggi hati itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Dan orang yang tinggi hati, Alkitab bilang apa? Dia tidak akan luput. Bayangkan, tidak akan luput dari apa? Dari hukuman Tuhan. Menarik kalau kita melihat ayatnya yang ke-6, dengan kasih, dengan kesetiaan, kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Jadi hari ini kabar baiknya, sesungguhnya setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan hari ini dengan semua keberadaan kita, Anda itu mendapatkan kasih daripada Allah. Kita diampuni oleh Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, apa yang perlu kita sombongkan di mata Tuhan? Enggak ada, saudaraku. Hidup ini semua karena kemurahan. Di beberapa episode sebelumnya saya selalu sampaikan bahwa keselamatan itu semua bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhanlah yang memungkinkan kita mendapat keselamatan itu. Kalau toh mungkin hari ini ada sesuatu yang ada dalam hidup kita, pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita bilang begini, karena takut akan Tuhan, bagaimana setiap kita menjauhi semua bentuk kejahatan. Ketinggi hati adalah kejahatan di mata Tuhan. Bila semua kita hari ini memiliki roh yang takut akan Tuhan. Setiap waktu ketika kita bisa membaca firman Tuhan, pastikan bahwa ada hati-hati yang mulai terbuka, saudaraku. Mulai ada hati-hati yang mulai terkonek dengan Tuhan. Dan ada hati-hati yang mulai berkomitmen kembali untuk kita bisa berbalik dari cara kita yang salah. Dari waktu-waktu lalu yang mungkin keliru yang pernah kita lakukan. Ada kesempatan buat kita untuk kita bisa pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi bahwa orang yang tinggi hati, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang itu tidak akan pernah luput dari hukuman Tuhan. Tapi belas kasihan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengampunan Tuhan yang memungkinkan kita bisa berkata hari ini bahwa hidupku adalah anugerah, hidupku adalah kasih karunia, dan hidupku adalah sebuah kesempatan. Aku mau pakai hidupku untuk kemuliaan Tuhan saja. Puji Tuhan. Ini perenungan firman buat program kali ini. Pastikan bahwa setiap kita yang bisa mendengar, melakukan firman Tuhan, saya selalu berdoa supaya Anda diberkati oleh Tuhan luar biasa, keluargamu diberkati, pribadimu diberkati, tetap kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Jangan terpengaruh dengan apapun juga. Ingat, Dia jalan keselamatan dan hidup. Bahwa ketika engkau melangkah berjalan bersama dengan Dia, engkau akan menggapai sesuatu yang bersifat kekal. Tuhan memberkati kita semuanya.